Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Om Swastiastu. Izin saya akan melakukan share screen ya. Apakah sudah bisa dilihat dari layar Bapak dan Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Ini acara Special Insight atau wawasan khusus terkait dengan Dedicated Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. This is high level strategic meeting coach yang berjudul sebenarnya Business Wisdom ya. Jadi terima kasih banyak Pak Jono Widodo, Kapten Penerbang. This is the first of sekolah penerbangan saya diundang. Dan kemudian kalau biasanya kami itu serenceng. Jadi kalau ada Pak Wikan, Pak Pri minta tolong dong. Jadi bahasanya berjamaah ini apa namanya individu nih ceritanya kan kayak gitu. Ini luar biasa. Jadi coaching high level strategic meeting business wisdom hari ini kami mencoba untuk memberikan 4 hal. Pertama storytelling. Jadi tahu dulu lah kira-kira karakter Pak Pri itu siapa. Lalu kami akan membawakan 3 hal. Pertama adalah business navigation. Lagi-lagi kalau kita bicara persoalan dengan business wisdom, Anda cari bukunya mungkin nggak ada. Karena ini adalah success story. Dan kemudian storytelling. Lalu kemudian yang ketiga itu nanti competition radar. Ya, bahasanya rada penerbangan semua ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah energizing tips and trick-nya. Itu seperti apa? Baik. Business wisdom, sebuah pertanyaan. Why do many people fail? Ya, why do many people fail when they become entrepreneurs even though they are successful as professional? Bapak dan Ibu bisa lihat, banyak orang tadinya jadi CEO, Chief Executive Officer, juga CEO yang lain, Chief Executive Office Boy, atau CEO, Chief of Everything, bagian serabutan. Tapi begitu dia keluar dari sebuah perusahaan, lalu mendirikan perusahaan sendiri, bukannya hebat, tapi justru hancur-hancuran. Why do many people fail when they become entrepreneurs even though they are successful as professional? Ini saya pelajari. Dan kata kuncinya adalah new vitamin C. Dia harus punya vitality, min and max-nya, dan capability-nya seperti apa. Di forum ini, pagi ini, insya Allah kita akan bedah bersama-sama. Kulitnya dulu ya. Kalau lebih dalam, nanti Anda mabuk. Kan kayak gitu ya. Nah, business wisdom, saya mulai dengan 3 pertanyaan. Tolong dijawab. Mungkinkah SMK Penerbangan Cakra Nusantara bangkrut? Coba dijawab dulu. Spontan. Mungkinkah SMK Penerbangan Cakra Nusantara bangkrut? Negara pun bisa bangkrut loh, kan kayak gitu. Tidak perlu dijawab. Saya yakin bisa bangkrut kalau salah urus. Yang kedua, seperti pertanyaan tadi, apa yang harus saya lakukan bila terjadi krisis berkelanjutan sehingga kuantitas dan kualitas siswa berkurang? Bukan karena berkurang itu karena mereka proses pembelajaran yang bermasalah, tapi dunia industrinya tidak menyerap. Karena mereka sendiri misalnya di Lion Air baru lay off karyawan misalnya sampai 3.000, lalu Garuda 6.000 dan sebagainya. Industri penerbangan di challenge. Lalu apa yang kita lakukan? Kemudian yang ketiga, siapa kompetitor SMK Penerbangan Cakra Nusantara? 3 pertanyaan ini, moga-moga jam 11 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 waktu Indonesia Barat itu selesai. Mundur-mundur dikit, kasih bonus nggak apa-apa, karena nanti di belakang tentu kita ada question answer-nya. Oke, jawab keep dulu pertanyaan ini. Ada satu hal, in the new world, it is not the big fish, it's the small fish. It is the fast fish, it's the slow fish. Artinya, di dalam dunia baru, itu bukan ikan yang besar yang akan makan ikan yang kecil, tapi ikan yang lincah yang akan makan ikan yang lemot, even itu gede sekalipun. Anda lihat ada Giant hancur, lalu kemudian Sentro, bahkan penerbangan hebat-hebat juga hancur. Padahal mereka adalah big fish, tapi mereka kalah oleh yang small fish, tapi dia fast. Jadi kata kuncinya menurut saya, SMK Cakra Nusantara, SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu harus fast fish, lincah sana, agile. Istilah saya itu adalah nice.
Yang pertama adalah new ways of working, harus ada cara-cara baru untuk melakukannya. I, harus memiliki integritas. C adalah clarity, yang gelap jadi terang. Lalu E-nya adalah efisien. Dan kemudian kita harus memiliki namanya semangat super agile. Nanti kita akan bedah dari apa yang Anda sudah punya. Saya mulai dari storytelling. Your life is your game. Ya, jadi pekerjaanmu itu adalah permainanmu. Your job is your game. Pekerjaanmu adalah pasti permainanmu. Setidak-tidaknya your life is your game itu terdiri dari 3 hal. Pertama, game itu harus fun. Jadi Anda bekerja di SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini harus fun. Kalau nggak fun, Anda tidak menikmati live, Anda nggak menikmati game kita, kan nggak gitu. Kemudian game yang kedua itu adalah perform. Yang namanya game itu kalau nggak perform, capek deh. Main badminton ya nggak perform, ganti. Yang ketiga, game itu adalah taat azas, ngerti aturan mainnya. Badminton nggak ngerti gamenya, ya susah. Bola voli nggak ngerti gamenya berapa, dan Anda mengerjakan semua di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, nggak tahu aturan mainnya, walaupun perform, tapi kalau tidak taat azas, itu adalah break the value. Artinya, kalau saya perusahaan, ya tak kasih pesangon, dan kemudian terima kasih Anda sudah membuat sesuatu yang berharga, termasuk satu hal, kami nggak dapat apa-apa kecuali dapat hikmahnya, katanya begitu. Jadi your life is your game. Saya akan belajar dari cara gilanya Pak Wikan. Pak Wikan itu sahabat saya, ya. Jadi B itu adalah bekerja. Saya juga merintis satu hal dari pekerjaan dulu. M-nya itu adalah mengajar. Karena saya sudah tentu karena doktor, dan nanti success story saya ceritakan, dan W-nya itu adalah wira swasta. Yang pertama, karena saya pernah di SCTV, maka jika ada kesamaan jalan cerita dan nama pelaku, maka hanya kebetulan belaka, ya. Jadi kalau Pak Wikan pakai pantun, kalau saya enggak. Saya cuma ngingetin bahwa generasi muda sekarang ini adalah generasi Ikatan Cinta di RCTI, Gandeng-Gandeng Serigala di SCTV, itu nama sinetron, tapi tidak perlu diteruskan menjadi sebuah pantun, kan kayak gitu. Nah, knowledge manajemennya kami sampaikan bahwa mungkin lebih daripada tacit, ya. Jadi kalau kita bicara ini ilmu dalam, lalu 75% nanti adalah artnya. Jadi kenapa sih bisa begini, kenapa bisa begitu? Kenapa saya pakai jin? Karena saya itu dulu punya obsesi bahwa saya harus dari 100 kilo bisa turun menjadi 87 dan sebagainya. Kalau 87 saya harus pakai jin. Jadi kita harus memberikan stimulasi pada diri sendiri, ya. Kalau kita nggak bisa turun berat badan, ada salah satu cara. Yang pertama tadi adalah rawat jalan, rawat inap, atau masuk ICU, pasti berat badannya turun. Nah, sebagai career path, sebagai orang bekerja, saya memulai dari 87 sebagai sales training supervisor. Lalu kemudian 93 sebagai kepala cabang. Lalu 95 sebagai GM. Tahun 2000 sebagai country head senior general manager. Saya lihat MC-nya mungkin sebelum saya masih belum lahir, ini 87 barangkali gitu. Country head senior general manager di Toshiba. Lalu kemudian senior vice president di SCTV, lalu group managing director di grupnya Indika tadi, dan perusahaannya banyak, Pak Sudwi Katmono itu banyak banget, dan saya dipercaya untuk bekerja di situ. Dan terakhir saya sebagai presiden director dan grup CEO dari sebuah perusahaan asuransi. Nah, pada waktu saya pindah itu menjadi pertanyaan, Pak Pri, waktu Anda pindah ini kenapa? Apakah gajinya nggak cukup? Saya bilang bukan karena soal gaji. Karena kita punya meaning, kita punya purpose, kita punya value. Karena kalau kita punya meaning, value, dan purpose, itulah yang kita wariskan. Kalau kita bekerja sama orang, barangkali, kalau itu bisa diwariskan meaning, value, dan purpose, menurut saya barulah kita itu bisa menjadi orang yang bermakna. Lalu kemudian, setelah itu saya berwirausaha. Dimulai dari satu perusahaan dulu. Lalu jadi 2012. Jadi saya gambarkan kalau saya bekerja tadi, saya di 4 kultur perusahaan. Konglomerat, lalu perusahaan Toshiba itu perusahaan Jepang, lalu Indorama itu adalah perusahaan tekstil. Jadi kalau
Pak Jono Widodo saat ini di Bandung, Indorama itu ada di Purwakarta, ada di Bandung, gede banget karyawannya puluhan ribu, dan saya kepala SDM-nya waktu itu. Dan saya pernah di grupnya perusahaan farmasi yang kemudian affiliate-nya dengan perusahaan Eropa. Jadi ada 4 kultur yang saya sudah pernah ikuti. Nah, kemudian tahun 2011 founder 1 perusahaan, 2012 founder menjadi 3 perusahaan. Tahun 2014 saya dipercaya sampai hari ini itu ada advisor di 1 perusahaan PMA. Kalau istilah saya nggak mau pakai komisaris lah, tapi advisor. Lalu saya juga komisioner DJSN itu adalah dewasnya BPJS. 2016 saya masih tambah lagi advisor di 1 perusahaan lagi. Lalu tahun 2017 baik komisaris atau dewas rumah sakit UNS di Solo. Lalu 2018-2019 saya sebagai managing director di 1 PT tambahannya, tambah lagi MNC advisor di 1 PT, terpilih kembali sebagai komisioner DJSN, dan saat ini adalah owner NCO 3 PT, managing director 1 PT, komisioner DJSN, multinational company advisor 1 PT, PMA advisor 2 PT, Dewan Pengawas Rumah Sakit 1 rumah sakit umum. Tapi alhamdulillah masih ada waktu untuk diskusi dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara, ya. Nah, kemudian sebagai M-nya itu mengajar, saya doktor di bidang ekonomi keuangan, mengajar resminya di UNS, tambah-tambahannya adalah di Trisakti. Ngajar pun juga saya bikin santai, saya ajak ke hotel, saya ajak makan dan sebagainya, karena memperlakukan mereka dengan sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka kita sudah diajari dengan active learning base-nya. Ini dalam masa-masa pandemi, ya. Lalu alhamdulillah 16 Oktober 2020 kemarin, karena saya punya buku, punya jurnal, lalu kemudian karya tasit diajukanlah melalui UNS sebagai guru besar dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret. Cuman profesornya belum dipakai karena memang belum pengukuhan kan kayak gitu. Moga-moga nanti setelah saya diskusi ini dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara menjadi berkah buat saya, dan tahun ini atau tahun depan lah nanti ada pengukuhan. Karena saya maunya offline. Kalau misalnya online nggak nendang, Bu, kan kayak gitu. Lalu kemudian saya juga pembicara publik atau coach di korporasi, banyak banget kalau saya hitung, karena sebenarnya saya juga ada beberapa sekolahan atau universitas yang juga saya benahi dari segi managing strategiknya. Saya dari Sabang sampai Merauke, termasuk Freeport juga. Jadi saya kalau di Timika itu kayak saudara sendiri, sampai kemudian nggak boleh pulang dan sebagainya. Kalau nggak boleh pulang itu berarti ada sesuatu kan kayak gitu. Lalu kemudian saya salah satu pembicara di Lemhanas sebagai pembicara untuk manajemen change atau manajemen strategi. Dan saya juga termasuk yang menginisiasi untuk perjanjian antara Dirjen Vokasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, karena saya aktif juga di Apindo sebagai Direktur Pusat Studi Apindo. Lalu teman-teman juga sudah tahu tanggal 20 Mei kami mengisi New Teaching Factory, lalu kemudian juga spektrum daripada The Judge Pitching Nation-nya, karena saya juga sebagai Ketua Dewan Juri, saya nggak ngerti kalau SMK Penerbangan juga ikut, ya, tapi nggak nggak ngaruh juga. Kalau berprestasi pasti dipilih kan kayak gitu. Ini saya sebagai Ketua Dewan Juri. Nah, masih punya social activity, Majelis Wali Amanat itu yang ngurusi rektor, karena PTNBH UNS itu satu dari 12 universitas gajah, lalu Apindo, lalu Kadin, lalu Aspindo, Asosiasi Jasa Pertambangan. Lalu saya juga terlibat di International Labour Organization, Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan kalau tadi Pak Indra Gita Saragi menyampaikan tentang LSP, saya Dewan Pengarah di 2 LSP, teknisi akuntansi maupun di LSP Hubungan Industri Indonesia. Saya 3 tahun lalu baru melepas jabatan sebagai Ketua RT, karena Ketua RT pun dititipin ke saya, Pak. Oke, tidak perlu ada pertanyaan tentang storytelling. Nanti pertanyaan di belakang saja. Yang pertama kita akan bicara business navigation. Ini rahasianya, ya. Anda harus memiliki the winning concept, lalu kemudian Anda memiliki the winning team, baru kemudian bicara the winning system, ya. Semua klub sepak bola di seluruh dunia pasti punya the winning concept, tapi belum tentu punya the winning team.
apalagi the winning system, maunya cuma ngambil yang bagus-bagus tapi belum tentu menjadi sebuah chemistry atau yang disebut dengan apalah istilahnya kalau itu merupakan engagement-nya, ya. Jadi belum tentu itu menjadi sebuah engagement. Nah, apa sih sebenarnya the winning concept itu? Teman-teman, hanya SMK ini loh yang tahu the winning concept itu. Pertama, kalau kita bicara the shareholder navigation tools, ya, setiap pesawat yang mau terbang sudah barang tentu harus ada navigation-nya dulu. Nah, navigation bagi pemegang saham itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah tentu visi. Kalau visinya jelas, values-nya jelas, strategi jelas, proses jelas, sistem jelas, struktur jelas, itu baru ada result. Kalau visinya nggak jelas, walaupun value-nya bagus, strateginya bagus, prosesnya bagus, sistemnya bagus, struktur bagus, itu confused. Kalau seperti tadi, sepak bola nggak ngerti gamenya, nggak ngerti aturan mainnya, pasti confused. Jadi Pak Jono selaku pembina yayasan maupun Pak Indra Gita Saragi, mari kita coba match-kan dulu. Vision-nya itu benar nggak? Jangan-jangan yang kita kejar selamanya strategi dan proses. Karena kalau values-nya tidak benar, walaupun visi benar, itu bisa frustasi. Loh, setelah 10 tahun kok kayak gini ya? Semua sudah sukses, tapi terjadi kegalauan. Ibarat rumah tangga itu sudah sukses, yang perempuan cantik, yang lakinya ganteng, punya anak, punya ini, kok bisa divorce? Pasti ada sesuatu. Mungkin values-nya nggak sama. Lalu visinya jelas, values-nya jelas, strategi nggak jelas. Pasti start-nya salah. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, kami melihat cara-cara memplanning sebagai bentuk winning konsepnya dari perusahaan atau dari yayasan ini bagus. Karena apa? Dimulai dengan apa yang disebut dengan survei, kan kayak gitu. Lalu dari segi visi, value, strategi berjelas, jika prosesnya nggak clear, itu pasti terjadi inefisien. 5 tahun pertama biasanya tidak efisien. Ya pokoknya jalan dulu lah. Pokoknya nanti urusannya belakangan. Tapi bila diteruskan, inefisien itu sama dengan blood atau pendarahan. Lalu visi, value, strategi, proses jelas, sistemnya tidak jelas, itu wrong way. Mau ke Bandara Gusti Ngurah Rai, ternyata malah ke Mataram, kan kayak gitu kan. Ternyata GPS-nya itu salah. Lalu begitu visi, value, strategi, proses, sistem jelas, strukturnya nggak clear. Siapa melakukan apa, dan sebagainya itu jadi kredit. Alah, darah kulit sendiri, masa masih hitung-hitungan? Oh, nggak mungkin. Karena banyak sebenarnya organisasi itu harusnya menuju muda, tapi dibikin kayak tua. Jadi sehingga, oh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kan kayak gitu. Nah, mari kita kupas sedikit tentang SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang sudah terakreditasi A. Ya, saya bersyukur hari ini bisa dengan teman-teman semuanya. Oke, mulailah dengan yang namanya visi itu adalah merupakan move on dari masa lalu ke masa depan. Ya, yang pertama visi dan on itu adalah vision. Lalu create and on itu menjadi creation. Action itu adalah act dan on itu menjadi action. Jadi move on itu harus 3 hal. Vision, creation, dan action. Maka kalau CEO-nya muda, saya rasa dia akan banyak kreasi dan banyak aksi. Visi oke lah, biar Pak Yayasan atau pembina yayasan yang memberikan vision. Tapi ketua yayasan itu harus melihat apa yang disebut dengan next practice. Jangan bicara hanya best practice, karena kita harus punya growth mindset. Zaman dulu itu begitu. Makanya banyak perusahaan punya corporate university, tapi gagal. Karena yang diajarkan itu adalah jadul banget, padahal algoritma yang sekarang sudah ada dan sebagainya. Kita adalah bagian dari masa depan. Betul, itu adalah vision. Tapi itu adalah juga memaknai ada creation dan action-nya. Bagus, bagus sekali. Kita adalah bagian daripada masa depan. Tidak cepat sukses, karena itu adalah bagian daripada vision dan creation kita. Lalu, kalau kita lihat dari the winning concept, latar belakang beri sekolah ini ada survei, ada kajian kira-kira 2 tahun. Ya. Surveinya adalah beberapa sekolah penerbangan, alat praktek, orientasi, itu adalah best practice.
Tapi kita menggunakannya tentu bukan best practice, adalah next practice. Karena apa? Bagian daripada masa depan. Jadi begitu nanti kompetitor mau ikut, oh ada ketinggalan, ya. Jadi terbentur, tapi menjadi terbentuk kan kayak gitu. Jadi kita adalah bagian daripada masa depan adalah survei, kajian 2 tahun. Kalau di perusahaan saya adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Profesional konsultan pendidikan dan praktisi penerbangan dan kebandaraan. Hasil surveinya ini, solusinya adalah bagaimana kita punya best practice yang menuju kepada competitiveness. SMK Penerbangan Cakra Nusantara menyandingkan spektrum masing-masing kompetensi keahlian dengan DUDI. Dimulai dengan praktek sejak kelas 10. Dapat muri. Outputnya adalah karakter, kompetensi, dan produk. Ya, itu bagus. Itu adalah output. Menjadi outcome-nya seperti apa, misalnya kayak gitu. Apakah kita outcome-nya mau bikin TEVA atau PK atau apa dan sebagainya. Menurut saya TEVA atau PK itu adalah merupakan, kalau istilah saya adalah energizing-nya. Bukan goal kita. Goal kita bukan di situ. Goal kita adalah nanti saya jelasin. Sebenarnya Anda punya objektifnya ada di mana. Bagus. Kita mulai dengan penyandingan spektrum dan kompetensi keahlian. Ya, telah dilakukan uji pakar dengan ahli kurikulum. Saya belum diundang, padahal saya juga ahli kurikulum, ahli perilaku organisasi, ahli-ahli apapun lah. Yang penting palu gada kan kayak gitu ya. Jadi iframe and power plan ya. Lalu kemudian elektronik avionik, lalu otomasi dan tata kelola perkantoran dan teknik transmisi dan teknik komunikasi. Itu sudah disesuaikan dengan Bandar Udara PTRNA Indonesia. Selanjutnya pasti akan mengadakan uji publik kurikulum. Lalu kalau kita lihat juga airframe power plan, di mana jadi kalau ini ada 4 kompetensi dasar yang kemudian itu disandingkan dengan apa yang disebut dengan spektrum kompetensi keahliannya, disandingkan dengan DUDI-nya, airframe power plan, ya. Jadi kami bisa melihat di sana ada sampai drawing NCAD-nya, aircraft structure, electric avionik dengan listrik baterai. Saya di MWONS kami juga ada beberapa namanya pusat unggulan iptek. Salah satunya adalah baterai litium. Nah, moga-moga nanti dengan listrik baterai ini kita juga bisa diskusi. Ya, kami punya fintech juga dan kami juga punya javanologi. Lalu yang ketiga, teknik transmisi dan telekomunikasi, penerbangan dan luar angkasa atau satelit, lalu otomasi, tata kelola perkantoran kebandaraan dan industri penerbangan. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dari kelas 10 menerapkan kelas industri, menurut saya bagus. Karena itu pun juga nanti kalau outputnya udah banyak, kita nggak usah kejebak dulu untuk misalnya M-nya, melanjutkan kuliah. Mereka biar menikmati dulu bekerja. Karena kalau kemudian bekerja apakah nanti akan ke spesifik atau ke generalis, dibiarkan. Begitu nanti kita survei, baru kita tangkap apakah kita bikin politeknik sebagai rekognisi pembelajaran lampunya, atau kemudian itu bagian daripada peningkatan dari fast track daripada mereka itu nanti, tapi biarkan mereka menikmati dulu bahwa B-nya dulu, M-nya belum, W-nya juga rada-rada susah menurut saya, tetapi kembali lagi as long ada pelatihnya, ada coach-nya, tidak ada yang sulit di dunia ini, ya. Karena sebenarnya good is enemy of greed. Jadi sebenarnya yang menjadi lawan good itu sebenarnya adalah greed. Berpikirlah sebagai greed tetapi lincah. Lalu airframe power plant dan elektronik saya pelajari, ini sudah luar biasa karena dilanjutkan magang. Karena pesawat ini tidak bisa dibawa pulang. Anda harus di tempat pesawat itu. Kalau perlu tidurnya di sekitar pesawat sehingga pesawat itu ada engagement-nya gitu. Begitu pula dengan otomatisasi tata kelola perkantoran, 3 bulan terjun dalam tata kelola administrasi, sehingga ibaratnya kalau Anda harus kompetisi dengan sekolah tinggi penerbangan, atau Anda berkompetisi dengan misalnya anak-anak lulusan institut, itu kita tidak kalah karena punya 3 hal tadi, karakter, jiwa kompetisi. Gitu. Lalu kemudian untuk otomatisasi bandara ini juga
di semester 2-nya bagus, sudah ada rolling, angkasa pura administrasi perkantoran. Termasuk juga saya juga ada beberapa profesi yang dulu sempat ngobrol sama kami, termasuk juga marshal. Marshal itu upahnya juga tinggi ternyata, bisa 20 sampai 30 juta kayak gitu, marshal. Padahal tukang parkir, tapi tukang parkir pesawat. Lalu teknik transmisi dan telekomunikasi dari kelas 10 sudah diajari bagaimana pembentukan karakter dan pelajari maintenance pesawat, karena berarti itu bertanggung jawab seolah-olah menjadi teknisi atau pilot yang kemudian ada pesawat simulatornya, ya. Dari gestur maupun dari evidence base ini sudah kelihatan bahwa sebenarnya Anda pelopor, itu berarti pelopor. Tapi kembali lagi bahwa pelopor itu tidak tentu akan masuk kepada sebuah radar persaingan yang akan kita diskusikan. Nah, kalau kita sudah punya the winning concept, sekali lagi kita harus seperti Yamaha selalu di depan, ya, selalu di depan kayak Yamaha. Ya, harus selalu terdepan. Sehingga riset and development-nya menurut saya harus mulai jalan. Ada kepala sekolah atau kemudian posisi tertentu yang cuman mikir terus, dihargai karena mikirnya. Nah, jadilah legenda, karena legenda itu perlu keulatan. Karena kalau saya bicara yang disebut the winning team, itu adalah boleh beda, tetapi harus memiliki harmoni. Ya. Ini contoh ya. Kayak namanya legend itu seperti Johann Pachelbel, lahir tahun 1748, tapi karyanya sampai hari ini masih. Karena kalau legend perlu keulatan itu kalau saya ajarkan kemarin itu di grit, ya grit itu perlu guts, ya resiliensi, lalu kemudian integrity, kemudian tenacity. Jadi harus punya nyali, punya keuletan, lalu inisiatif dan ketangguhan, atau istilahnya kalau saya itu adalah ketahanan. Jadi kalau global unggul dan santun, kalau ibaratnya ini karya tahun 1798. Kata kunci daripada the winning team itu harmoni and creativity. Lagunya wajib sama, gayanya yang boleh beda. Ini orang Jepang, bagaimana dia menyanyikan lagu Johann Pachelbel. Masa pandemi. Tradisional. Lagunya wajib sama, gaya boleh beda. Itulah yang disebut dengan the winning team. Jadi kan the winning team masa depan tentu menggunakan kompetensi. Tapi sekali lagi, mari kita simpelkan sebenarnya sesuatu itu bisa terjadi ketika kita memiliki konsepnya dulu yang bagus, cari timnya, ya. Dan kemudian baru kita bicara the winning system. The winning system nggak sederhana, karena itu bicara growth mindset, kita bicara next practice. Mari kita bicara the competitor radar, competition radar. Tidak hanya membekali sertifikasi kompetensi, tapi juga jiwa kompetensi bagi pesertanya. Itu adalah competition. Karena apa? Di rank 1 kita sudah diincer nih, ibarat pesawat-pesawat sudah nungguin kita. Di rank 2 kompetitor kita bisa juga SMK yang sebenarnya bukan penerbangan, ya, tapi bisa juga SMK yang laris manis.
Karena orang begitu masuk SMK itu, the mindset praktis adalah lulus, cepat dapat kerjaan. Soal gengsi nggak gengsi itu nambah sekian, nambah pertama sebenarnya juga ya. Jadi sertifikasi kompetensi dan industri dari penerbangan itu adalah merupakan capital intensif ya. Jadi saya punya klinik maupun rumah sakit itu adalah capital intensif, bukan labor intensif, tapi capital intensif dan technological intensif. Jadi padat karya, padat modal, padat teknologi, dan padat regulasi, itu yang susahnya. Ya, padat regulasi. Jadi jiwa kompetisinya harus diajarkan karena tidak ada orang yang bisa ngurusin segala banyak hal kecuali ngurusin berat badan itu kalau mereka memiliki jiwa kompetisi kan kayak gitu. Nah, saya buka sedikit tentang SKM strategic inisiatifnya. Katakanlah kalau kita punya bisnis konteks atau konteks bisnis harus disinkronize dengan TEVA konteks. Jadi TEVA konteks itu apa sih sebenarnya? Apakah karena bisnis matching, apa talent matching, dan CSR? Jadi kalau misalnya Pak Indra Gita Saragi di challenge, Anda harus punya game changer-nya. Jadi game changer-nya apa nanti? Yang pertama kan tentu apapun, mau bisnis kontak, mau TEVA kontak, ujung-ujungnya itu adalah siswa harus bisa B, M, atau W, bekerja, melanjutkan kuliah, atau wira swasta. Disitulah kita perlu namanya new ways of working, cara-cara baru untuk bekerja. Cara-cara baru bekerja itu misalnya total approach, dari hulu sampai hilir. Karena rata-rata SMK itu cuma nunggu di tengah, ditunggu diproses sampai kemudian di hilirnya. Bapak dan Ibu masuklah dari hulu, dari policy. Saya itu penasaran Pak Jono Widodo itu masuknya dari hulu, nyari temennya Pak Wikan, Pak Pri. Tetap salah loh, salah orang menurut saya sampai hari ini. Jadi, nah itu yang namanya game changer. Jadi harus ada yang bisa merubah daripada permainan yang dilakukan baik policy maker maupun pelaku industri. Pertama harus ada business matching. Ini paling berat itu dari business matching. Apa yang diperlukan oleh Dudi itu kami bisa, itu business matching. Tapi kalau talent matching, apa yang dibutuhkan dari orangnya kami bisa sediakan. Maka Bapak tadi bilang ada Career Development Center atau CDC. Lalu yang kedua, yang ketiga CSR. CSR perlu dong karena sebenarnya kan untuk scholarship, lalu kemudian apa namanya pembiayaan siswa itu kan bisa melalui CSR. Sehingga akan terjadi SMK outcome dengan business outcome itu akan nyambung. Jadi pertanyaan, gimana Pak business matching? Bagaimana talent matching? Itu 3 SKS. Ini kan cuma 2 SKS dulu. Jadi bagaimana kita bicara game changer-nya kan kayak gitu. Sehingga kalau saya bicara the 3Ps of survival SMK, jadi Anda itu tidak perlu berada di industri yang atraktif untuk mampu menghasilkan profit yang spektakuler. Karena apa? Banyak SMK itu sekarang lari ke IT, lalu lari ke kesehatan, lari dan sebagainya. Tapi sebenarnya people and process yang harus tetap menghasilkan surplus yang superior meski jenis industri di mana Anda berada bukan jenis industri yang atraktif. Jadi 3P, people-nya, produknya, dan prosesnya. Gimana sih Pak nanti? Yuk kita teruskan dulu. Sehingga Anda harus selalu bergaul dengan singa. Karena apa? Kalau Anda bergaul dengan singa, yang akan dilihat adalah singanya. Anda sudah mengundang Pak Kapolri, Anda mengundang Pak Hadi Cahyanto. Pak Hadi Cahyanto Marsekali itu adalah Ketua Majelis Wali Amanat UNS, saya anggota Majelis Wali Amanat. Nyambung lagi. Ya, yang hebat beliau, yang singanya beliau. Kalau saya enggak, biasa aja. Sehingga kalau kita bicara singanya, akan menjadi SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu di dalam top of mind. Jadi enggak brand recall, selalu ngingetin pakai promosi dan sebagainya. Karena banyak SMK yang kami lihat masih aware of brand. Kamu kenal SMK Cakra Nusantara enggak? Apa ya? Kalau tepung terigu Cakra tahu. Wah, itu masih unaware of brand. Padahal harusnya kita masuk ke brand recognition, brand recall, dan top of mind. Sehingga brand kontrak itu menjadikan alumni kita itu adalah brand ambassador, product specifier, dan dia adalah brand activation karena memberikan brand kontrak itu adalah daftar janji yang dibuat oleh sebuah brand
kepada para pelanggannya, brand kontrak diimplementasikan secara internal, namun divalidasi secara eksternal oleh pelanggan, inside out dan outside in. Salah satunya adalah saya juga bergaul dengan singa, ya. Jadi yang dilihat pasti SBY yang bukan Pak Suprayitno, tapi Katut lah kan kayak gitu ya. Lalu kemudian waktu masih jadi gubernur DKI ya kita hoping, wong saya asli Solo, tapi saya sebagai ketua Apindo DKI. Masih berat badannya masih 100 itu. Jadi belum slim sekarang. Lalu kemudian dengan kami sudah ngundang berkali-kali Pak JK itu karena kami dekat dengan Pak JK juga termasuk dengan teman beliau yaitu Pak Sofyan Wanandi ya. Nah, ini yang pemilik AirAsia ya kita udah sering dalam forum CEO. Lalu kemudian juga Pak Arifin Panigoro, mereka singa-singa semua. Ini temannya singa lah kan kayak gitu. Dan ini juga bergaul dengan singa, bagus. SMK Pusat Keunggulan. Lalu terakreditasi sertifikat ISO, BNSP, museum ini. Menurut saya itu adalah singa. Jangan bangga karena apa? Ya sudah, biarin mereka jadi singanya, kita ngikut. Dan Anda cari bergaul dengan internasional singa lagi yang kemudian tapi bukan singa raja loh ya, tapi internasional singa yang menjadikan kita itu Katut. Jadi tidak merasa cepat puas ya. Jadi kok bisa begini? Bisa guru besar, jadi pengusaha, jadi ini. Ya, kita bergaul dengan singa tidak cepat puas. Nah, ada satu hal lagi, Anda bicara next practice, bicara visioner ya, karena ada satu hal yang tahun depan akan dibuka yaitu energi terbarukan, yaitu baterai surya, hidro, angin dan biomasa yang akan mulai tahun 2022-2023 kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian itu adalah bagian daripada visioner solution, bukan panic solution. Nah, SMK Orientation Maturity Level, Anda juga harus lihat, jangan-jangan yang kita kerjakan ini masih ad hoc, proses yang belum terstruktur dan belum terdefinisi. Menurut saya, kalau isinya ad hoc, walaupun Anda punya ISO, ada masalah. Ya, harus mulai ke define. Karena pengusaha itu melihatnya, loh ini task force atau permanen. Permanen Pak, karena kami sudah integrasi antara perusahaan, vendor, pemasok, mengambil kerjasama dengan tingkat proses. Ini yang tertinggi, Pak Kepala Sekolah dan Pak Pembina dan teman-teman. Integrated. Rata-rata yang kalah daripada Teva dan PK, melihatnya saya itu, ini baru jualan ide bisnis nih, itu ad hoc. Begitu dikejar lagi dengan pertanyaan kedua, belum bisa sampai link maupun integrated. Fail lah dia punya ini. Jadi kalau sudah mau main daripada permainan drone, ya Anda harus integrated, jangan ad hoc. Jadi ada Teva, nggak ada Teva, jalan. Kan kayak gitu. Ya, jadi itu integrated. Karena nanti Tuhan akan kasih rezeki dari tempat yang lain, tidak harus dari Teva. Teva itu adalah bagian daripada stempel untuk energizing kita. 5 proses maturity level juga dimulai dari firefighting management. Ya, masih muda lah, jadi firefighting management. Tapi harus mulai masuk ke work unit management. Itu sudah termanage. Lalu sudah terstandarisasi. Sesuatu ke depan sudah bisa diprediksi atau predictable. Dan menjadi sesuatu yang innovating atau disebut dengan change management. Di business process orientation, kalau tadi bicaranya adalah dari view-nya dulu, kami lihat view-nya itu bagaimana sih dokumentasinya. Oke, bagus. Kegiatannya bisa ada format visual, lalu kemudian terbuka untuk dilakukan misalnya ini. Tapi ternyata begitu lihat dari perusahaan lain atau dari studi lain, loh kayak ini kopas nih dari tempat lain. Dan kita kan ada Turnitin, oh ini dulu plagiat, itu sudah di drop. Lalu bagaimana proses job-nya dan proses measurement dan manajemen sistemnya. Nah, agenda yang terakhir itu adalah energizing tips and trick. Bagaimana sih tetap bergairah, sudah punya apa yang disebut dengan the winning concept, the winning system, dan the winning team. Lalu kita juga mengerti kompetitor kita, ya dengan pertanyaan 3 tadi. Kapan kita, apakah mungkin bisa bangkrut? Yang kedua, bagaimana dengan pandemi berkelanjutan ini? Lalu yang ketiga, kalau seandainya tadi terkait dengan kondisi-kondisi itu, apakah kita itu sebenarnya punya apa yang disebut dengan contingency plan-nya? Teman-teman, kalau tadi kita bicara new vitamin C,
Energizing-nya harus begini. Energizing-nya adalah vitamin C dulu. Vita itu adalah vitality. Kita tahu zat hidup kita itu sampai di mana. Tapi kita juga harus tahu kematian kita itu sampai di mana. Karena apa? Ketika kita punya produk, ya, dulu misalnya ada CEO atau bos yang kerja di satu perusahaan gede, mantan CEO Garuda Indonesia atau mantan CEO Lion Air, begitu dia punya usaha sendiri, itu akan diperlakukan sama kah atau beda? Tapi yang saya akan lihat, Anda pasti lihat di sini ada laut dan sisinya adalah pantai dan ini adalah sungai. Saya gambarkan begini. Tidak ada jaminan seorang yang sudah sukses di tempat lain kemudian berwirausaha seperti mendirikan SMK Cakra Nusantara, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Karena apa? Dulu ketika Anda berada di sebuah bisnis yang kemudian dibaca dengan radar persaingan, tentu orang itu akan menunggu di persimpangan, ditunggu lenanya, kemudian dia nusuk. Karena apa? Yang namanya persaingan itu kadang-kadang jahat. Saya kasih tahu, ada satu perusahaan rokok yang luar biasa, rasanya keren, lalu kemudian dia mulai mendesak pelaku pasar yang terbesar di Indonesia. Dibiarkan itu perusahaan rokok itu jalan. Tapi dia nggak kerasa sebenarnya rokoknya itu dibeli secara diam-diam oleh perusahaan-perusahaan rokok yang besar. Lalu disimpan selama 3-6 bulan, dibiarkan busuk, baru dilepaskan melalui jalur distribusinya, sehingga dia rusak. Bapak dan Ibu, renungan ini menjadi penting. Jangan-jangan begitu ada orang mencoba untuk melihat kita, bukan terjadi sesuatu, tapi mulailah namanya pembusukan. Yang namanya Great Wall yang ada di Cina, itu sulit ditembus. Hanya dengan cara menyusupkan orang luar masuk ke dalam, dibikin busuk di dalam, baru dia merusak. Menjadi penting. Karena apa? Begitu Anda masuk radar persaingan, seperti ketika Anda masuk di lautan yang luas, ikannya besar, ya, karena Anda akan masuk di drone ikan. Ikannya besar, tapi badainya juga besar. Lalu kemudian ombaknya akan berat. Kalau Anda tidak berada di belakang karang yang besar, itu Anda akan kena musibah yang akan lebih besar. Itulah adalah titik kematian. Ambisi juga boleh, tapi Anda harus juga bisa melihat kekuatan kita. Kita itu menguasai lautnya atau menguasai mata airnya. Kalau Anda menguasai mata airnya atau sungainya, menguasai suppliernya, menguasai IT-nya, menguasai apa dan sebagainya, Anda akan mengalir secara otomatis nanti ke laut. Tapi kebanyakan para pembisnis itu terlalu lapar mata, langsung yang dilihat adalah besarnya laut karena ikannya gede-gede. Dia tidak telaten memulai dari sesuatu yang sifatnya dari sungai dulu. Di sini langsung vitality yang identik dengan kematian kita akan lebih cepat di mana. Kalau kita memang belum siap untuk masuk ke lautan yang luas, kuasai dulu sungainya, dari sungai kecil, sungai besar, sehingga kita akan menjadi mata air yang akan menjadi orang lain itu akan belajar dari kita. Nah, bisnis itu juga diperlukan kecepatan. Karena pada situasi ketika orang terhadap konflik manajemen, lalu ketika kita berada pada kesusahan, misalnya cari order susah, ada orang tidak bisa diterima, itu sama ketika Anda berada di belakang kita itu adalah dinosaurus. Gede, hampir punah, tapi nggak bisa dilakukan apa-apa. Caranya cuma satu, must go faster. Anda larinya harus cepat dibanding kompetitor itu. Must go faster. Get off the stick! Bloody move! Look out! Down!
must go faster ya. Jadi Think I'll have that at the ciptakan tour? suasana itu yang namanya kompetisi, tentu ada sesuatu yang tidak nyaman. Tapi yang menjadi anugerah yang terindah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu bukan TEVA, bukan PK, tapi anugerah yang terindah. Itu adalah karena Anda punya harmoni di dalam chemistry kita, apakah itu terkait dengan winning concept, winning team maupun winning system. Lalu vitamin C, kita bicara minnya adalah minimize risk, maximum tolerable period of disruption. Saya melihat tidak banyak sekolah punya manajemen risiko atau risk management. Kalau memang belum, yuk kita bikinin. Ayo kita bikin manajemen risikonya. Seperti apa? Jadi, kalau kita lihat, pasti sekolahan atau institusi itu pasti punya kerawanan atau vulnerable. Kayak penyakit COVID itu, pasti ada vulnerable. Comorbid, uncertain job, old age, uncertain income, malnutrition, dan family factor, macam-macam. Itu ada fungsi, ada beberapa hal yang terkait dengan kerawanan. Yang disebut dengan risiko itu adalah bahaya kali kerawanan. Kalau kita bahaya dengan kerawanannya itu match, apapun kita bisa minimize risk. Karena risk itu kita bisa macam-macam. Maximal tolerable period disruption atau MTPD itu harus dibikin sedemikian rupa, kapan outpatient, inpatient, ICU, dan kemudian kapan kita lahir kembali. Salah satu yang kita bisa lihat, ada sebuah perusahaan yang tutup bukan karena persoalan internal, tapi regulasinya tiba-tiba mencekik, ibaratnya perusahaan itu dijual, termasuk aset, termasuk utang piutang tidak cukup karena spekulatif, karena dampak eksternalnya. Hati-hati teman-teman, jangan-jangan kita itu tercekik oleh sebuah spekulatif atau dampak eksternalnya. Sementara dampak internal itu masih bisa dikelola, apalagi kalau pembina yayasannya keren-keren, kayak gitu, kayak Pak Jono Widodo. Lalu 5 cara mengelola risiko: risk avoidance, hindari risiko; risk reduction, kurangi risikonya; risk transfer, harus ada yang dialihkan; risk retention, Anda yang harus ngadepin; dan risk reduction. Itu teori banget, tapi sebenarnya itu bisa dideskripsikan setidak-tidaknya mana yang dapat diterima, dapat dipantau, dan unacceptable. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi namanya school based risk-nya seperti apa. Nah, saya ingatkan bahwa life after retirement, ya, 10 orang setelah pensiun pun itu hanya 1 orang yang kaya, 4% mandiri, 5% terpaksa harus tetap bekerja, 12 bangkrut, 29 meninggal, 49 hidup tergantung pada anak. Ketika Anda mengajari mereka dengan karakter jiwa kompetisi, saya punya dreaming, pasti mereka adalah orang-orang yang akan mandiri dan tetap bekerja dan kaya. Insya Allah dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara mereka akan sejahtera dan bahagia. Amin. Nah, vitamin C yang terakhir adalah capability-nya. Capability itu adalah terdiri dari 3 hal: energy, time, dan attention. Di situ adalah yang namanya productivity. Kebanyakan anak-anak sekarang tidak mengerti tentang apa yang disebut dengan biological prime time. Ya, biological prime time itu adalah saat-saat kita itu memiliki mood yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu. Maka kalau kita bisa mempertahankan mood, misalnya dari jam 7 sampai jam 9 malam, itu calculate biological prime time-nya itu bagus. Ya. Ini luas skenario antisipatif. Anda bisa bayangkan bahwa pesawat ini landingnya tidak terlalu bagus, tapi selamat. Itu adalah pilihan karena lebih bagus yang landingnya rada bermasalah tapi selamat daripada landingnya tidak bermasalah tapi tidak selamat. The worst scenario tetap kita harus lakukan, anticipate risk kita juga harus lakukan. Demikian teman-teman semuanya.